Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai pembangkit listrik tenaga uap. Kelompok kami beranggotakan Gia Ragil, Diva Chandra, Karisa Sakanti, dan Syifa Karima. Pembangkit listrik tenaga uap merupakan pembangkit listrik yang mengandalkan energi kinetik dari uap panas hingga menghasilkan energi listrik. Nah, pada pembangkit listrik tenaga uap, bahan bakar yang digunakan ada bahan bakar padat dan cair. Untuk kategori bahan bakar padat, ada batu bara, sekam padi, lignit, dan lain-lain. Sedangkan untuk bahan bakar cair, ada bahan bakar minyak. Sistem PLTU merupakan sistem closed loop, di mana air yang digunakan nantinya akan digunakan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Air akan berubah menjadi fase uap, kemudian fase uap nanti akan berubah menjadi air lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skema kerja pada pembangkit listrik tenaga uap. Pertama, bahan yang digunakan adalah air yang telah mengalami proses demineralisasi atau kita sebut dengan air demin. Air demin nanti akan masuk ke dalam hot well. Nah, air yang ada di dalam hot well akan dipompakan ke low pressure heater. Di sini air mengalami proses pemanasan tahap pertama. Selanjutnya masuk ke dalam deaerator. Di dalam deaerator, ion-ion mineral yang masih tersisa dalam air akan dihilangkan, serta terjadi penghilangan senyawa yang tidak dibutuhkan seperti oksigen. Selain itu, fungsi dari deaerator adalah penghilangan gelembung-gelembung dalam air. Selanjutnya masuk ke tahap high pressure heater. Di sini air mengalami proses pemanasan kedua. Setelah dari high pressure heater masuk ke dalam boiler. Di dalam boiler, air akan mengalami pemanasan hingga berubah menjadi steam yang sangat panas atau kita sebut dengan superheated steam. Nantinya superheated steam akan digunakan untuk menggerakkan turbin, yang mana energi kinetik pada turbin nantinya akan dikonversi menjadi energi listrik di generator. Nah, uap panas yang digunakan untuk menggerakkan turbin selanjutnya masuk ke dalam kondensor. Di kondensor terjadi proses kondensasi, di mana uap panas akan berubah menjadi air kembali, dan air yang dihasilkan dari kondensor akan masuk ke dalam hot well. Selanjutnya, air yang di dalam hot well akan mengalami proses pemanasan kembali. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan komponen utama yang ada di PLTU. Komponen utama yang ada di PLTU dibagi menjadi 4: boiler, kondensor, generator, dan turbin uap. Apa sih itu boiler? Boiler adalah alat untuk mengubah air menjadi uap panas yang akan digunakan oleh turbin. Nah, bagaimana sih siklusnya air yang ada di boiler? Siklus air yang ada di boiler, jadi itu air sebagai fluida diisikan ke dalam boiler menggunakan pompa air pengisi dengan melalui economizer dan ditampung di dalam steam drum. Nah, economizer itu apa sih? Economizer adalah alat yang merupakan pemanas akhir terakhir sebelum masuk ke drum. Jadi di dalam economizer, air itu menyerap panas gas buang yang keluar dari superheated sebelum dibuang ke atmosfer melalui cerobong. Berikutnya ada turbin uap. Nah, apa sih fungsinya turbin uap itu? Turbin uap itu berfungsi untuk mengkonversi energi panas yang terkandung dalam uap menjadi energi putar atau energi mekanik. Jadi, prinsip kerjanya itu poros turbin dikopel dengan poros generator, sehingga ketika turbin berputar, generator juga akan ikut berputar. Seperti itu prinsipnya. Nah, kalau turbin uap itu komponennya itu ada 2, yaitu casing dan rotor. Kalau casing itu komponen utama yang merupakan rumah atau pelindung dari turbin uap itu sendiri. Sedangkan rotor itu merupakan penggerak dari turbin uapnya itu sendiri. Nah, rotor itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada poros, kemudian ada sudut turbin, ada cakram, ada nozzle, terus ada bantalan, kemudian ada sel, dan yang terakhir ada kopling. Berikutnya ada kondensor. Kalian sudah tahu dong fungsinya kondensor itu apa? Nah, benar.
Kondensor itu untuk mengkondensasi uap. Nah, apa sih fungsinya kondensor dalam PLTU ini? Kondensor dalam PLTU ini untuk mengkondensasi uap yang berasal dari turbin itu sendiri. Seperti itu. Komponen utama terakhir pada PLTU yaitu generator. Apa sih fungsinya generator itu? Generator itu berfungsi untuk mengubah energi putar dari turbin menjadi energi listrik yang nantinya dapat digunakan untuk masyarakat Indonesia. Baik, untuk selanjutnya itu ada komponen penunjang PLTU. Nah, untuk komponen penunjang PLTU sendiri dari kelompok kami ada 8 unit. Yang pertama itu unit desal, yang kedua ada RO unit atau reverse osmosis, yang ketiga ada unit denim, yang keempat ada unit hidrogen, yang kelima ada unit klorin, yang keenam ada boiler bantu, yang ketujuh ada unit pelayanan batubara, dan yang ke-8 adalah unit pelayanan abu. Nah, untuk yang pertama ya, unit desal ini fungsinya itu untuk mengubah air laut menjadi air tawar dengan metode penyulingan. Kalau untuk reverse osmosis sendiri ini untuk menyaring kandungan garam pada air laut dengan membran permeable. Nah, teman-teman bisa lihat di PPT-nya itu ada gambar unit desalnya seperti apa, untuk RO-nya itu alatnya seperti apa. Nah, untuk selanjutnya ada unit denim, demineralizer plant. Nah, kemarin juga udah sempat dijelasin sama kelompok sebelumnya, jadi saya tidak akan mengulang. Nanti dari proses juga sudah dijelaskan. Nah, untuk selanjutnya ada unit hidrogen. Unit hidrogen ini tujuannya atau digunakan untuk sebagai pendingin generator. Nah, untuk yang ke-6 ini ada unit klorin. Nah, unit klorin ini sendiri bertujuan untuk mematikan bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang ada pada air laut. Terus selanjutnya yang tadi yang ke-5, sekarang yang ke-6 itu ada boiler bantu. Nah, fungsinya boiler sendiri ini berfungsi untuk menghasilkan uap gitu ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu, teman-teman juga udah tahu semua. Yang ke-7 ada unit pelayanan batubara. Nah, di sini unit pelayanan batubaranya itu dalam artian ketika batubara itu datang dan akan diolah atau disalurkan kepada tangki penyimpanan. Yang terakhir itu adalah ice handling atau unit pelayanan abu. Nah, unit pengolahan abu ini bertujuan untuk mengelola abu yang dihasilkan pada proses batubara tadi. Nah, jadi untuk abu yang keluar itu dilihat apakah sudah memenuhi standar atau belum untuk dibuang, seperti itu. Jadi kelebihan dan kekurangan dari PLTU yaitu yang pertama ada kelebihannya dapat dioperasikan menggunakan berbagai bahan bakar. Yang kedua dapat dibangun dengan berbagai variasi kapasitas. Yang ketiga ada dapat dioperasikan dengan berbagai mode pembebanan. Kemudian usia pakainya relatif lebih lama, terus biaya bahan bakar lebih murah dan biaya perawatannya lebih murah. Sedangkan kekurangan dari PLTU yang pertama ada dapat menghasilkan limbah batubara yang membutuhkan penanganan khusus. Yang kedua ada menghasilkan polutan yang tinggi. Yang ketiga ada membutuhkan area yang lebih luas. Yang keempat ada kurang responsif terhadap fluktuasi. Selanjutnya ada sangat tergantung pada ketersediaan bahan bakar. Selanjutnya ada perlu pasokan listrik dari luar saat startup awal. Selanjutnya ada memerlukan air pendingin yang sangat banyak dan kontinu. Yang terakhir ada investasi awal yang mahal. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.